Ada yang berteriak minta tolong. Dia melihat sirip hiu di air. Penjaga pantai mengibarkan bendera ungu, tapi semua terlambat. Ubur-ubur telah menguasai pantai. Ada ombak besar yang mendekati pantai dengan menjulang tinggi ke atas. Seisi pantai menjadi panik. Kamu punya satu kesempatan untuk menyelamatkan semua orang dengan alat perjalanan waktumu. Kamu membawa serta buku panduan survival pantai dan menekan tombol merah. Berhasil. Kamu kini sampai di pantai 1 jam sebelum malapetaka terjadi. Sejumlah anak-anak sedang membangun istana pasir besar. Mereka menggali makin dalam untuk mengambil lebih banyak pasir. Lubang yang mereka buat tepat di tepi air itu bisa berubah menjadi sinkhole alias dolina. Dan karena sudah kopong, pergelangan kaki orang yang lewat bisa terkilir jika masuk ke sana. Terkadang bahkan ada yang jatuh ke dolina besar. Pasir pun langsung mengisi lubang itu kembali dan badanmu serasa ditimpa beton yang berat. Kamu meminta semua orang di sekitar istana pasir untuk memperhatikan langkah mereka. Area pasir yang lunak ini mungkin adalah pasir isap. Pasir isap bisa terbentuk di tepi sungai, rawa-rawa, serta pantai dan kandungan airnya 70%. Pasir ini terlihat solid, jadi kamu mengeceknya dan menginjaknya pelan-pelan. Bobotmu masih tertahan. Jika ada orang yang tidak tahu cara menanganinya, dia mungkin tenggelam sampai ke pinggang. Rahasia untuk keluar dari pasir isap adalah tetap tenang dan perlahan menggoyangkan kakimu dengan posisi badan telentang. Kamu pun menandai area ini dengan 4 ranting untuk memperingatkan pengunjung pantai lain. Kamu melihat ombak bergerak cepat langsung ke pantai. Panduan survival pantai mengatakan ini adalah arus pecah. Arus pecah bisa terbentuk di belahan dunia manapun. Kamu memberitahu semua orang untuk menjauhkan diri dari air sampai arusnya hilang. Jalur arus pecah biasanya sempit dan tidak berbahaya, tapi bisa sampai sepanjang dan selebar jalur bowling. Arus seperti ini bisa menarikmu ke air, bahkan dari garis pantai. Jika kamu terjebak dalam arus pecah, cobalah tetap tenang untuk menghemat energi dan buatlah rencana yang baik. Jangan mencoba melawan arus, karena kamu akan selalu kalah. Berenanglah paralel ke pantai sampai kamu keluar dari arus. Jika gagal, berteriaklah minta tolong atau lambaikan tangan. Kalau kamu mencoba menyelamatkan seseorang, lemparkan benda yang mengapung. Jika kamu masuk ke air juga, jumlah orang yang butuh bantuan mungkin bertambah. Pasangan yang lebih tua pasti ingin suasana lebih tenang, jadi mereka berenang lebih dekat ke dermaga, jauh dari keramaian. Kamu mendekat untuk memperingatkan mereka kalau itu ide yang buruk. Sebagian besar arus pecah terbentuk di dekat dermaga, tembok laut, dan bangunan dalam air lain. Tapi arus terkecil pun bisa menyeretmu langsung ke bangunan batu di dekatmu. Kamu melihat sekelompok penyelam. Mereka membawa kamera bawah air untuk mengabadikan kehidupan laut. Kamu meminta mereka untuk berhati-hati terhadap bulu babi bunga. Bentuknya mirip karang yang indah, tapi sebenarnya mereka punya duri beracun untuk mengusir pemangsa. Duri ini juga berbahaya bagi manusia. Jika kamu menginjak bulu babi, rasanya seperti menginjak paku atau pecahan kaca. Beberapa bulu babi juga punya gigitan berbisa. Selain itu, beberapa ular laut punya lebih banyak bisa dibanding kobra. Mereka menggunakannya untuk melumpuhkan ikan, tapi takkan menyerang manusia lebih dulu. Terkadang air pasang menyapu ular laut keluar dari air. Mereka akan berpura-pura mati, tapi masih bisa menggigit karena refleks. Gigitannya bisa memberimu gejala penyakit yang buruk. Lionfish atau ikan singa yang hidup di Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan Laut Karibia adalah salah satu predator laut tercantik. Mereka dapat tidak sengaja menyengatmu dengan bisa seperti kobra. Sakitnya seperti sengatan 1000 lebah. Ledakan alga yang juga disebut pasang merah mungkin mengandung racun alami yang berbahaya. Jika kamu melihat alga hitam, putih,
hijau, coklat, ungu atau merah yang terlihat seperti keju cottage, sup kental atau lapisan selaput di air, jauhkan dari kepalamu, terutama mulut dan hidung. Dan jangan lupa mandi setelah keluar dari air agar aman. Seseorang berteriak ada ubur-ubur menyengat di air. Kamu meminta penjaga pantai untuk menaikkan bendera ungu. Ini isyarat internasional yang menginfokan ada hewan laut berbahaya di dekat suatu area yang biasanya ubur-ubur. Beberapa ubur-ubur tidak berbahaya, sementara lainnya seperti ubur-ubur kotak yang besarnya setinggi manusia sangatlah berbahaya. Ubur-ubur surai singa menyukai air yang lebih dingin di Samudra Pasifik dan Atlantik. Ukurannya pun sepanjang paus biru jika kamu mengukur sampai tentakelnya. Tentakel ini digunakan untuk berburu. Jika kamu mengambil pengeras suara dan memberitahu semua orang apa arti bendera ungu tadi, sebaiknya segera menjauh dari air saat melihat isyarat ini. Jika kamu harus masuk ke air, setidaknya kenakan pakaian selam untuk melindungi kulit. Seekor ubur-ubur tergeletak tak bergerak di pantai. Kamu melarang siapapun mengambilnya karena dia masih bisa menyengat. Jika tersengat, kamu harus menuangkan air bersih ke kulitmu, lalu tambahkan cuka. Panas pantai makin tak tertahankan, dan ada satu keluarga yang mencari tempat berteduh di bawah pohon kelapa. Kamu memberitahu mereka untuk mencari tempat lain. Sebutir kelapa jatuh dari pohon dengan sangat cepat. Untungnya, keluarga tadi sudah pindah tepat sebelum ini terjadi. Saat keluarga itu tengah mencari tempat baru untuk berteduh, kamu menyarankan mereka untuk minum banyak air agar tidak terkena heat stroke atau stroke bahang. Heat stroke merenggut lebih banyak nyawa setiap tahunnya dibanding gabungan antara banjir, petir, angin topan, dan tornado. Air mineral adalah pilihan minuman terbaik untuk dibawa ke pantai untuk mencegahnya. Seorang nenek yang baik mengeluarkan roti untuk memberi makan burung camar. Kamu berlari dan merebut roti itu untuk melindunginya. Burung camar bisa saja menyerang saat kamu asyik memberinya makan. Burung camar juga mungkin melukaimu karena benturan paruh atau sayapnya saat terbang. Jika diberi makan, burung camar bisa mengejar dan merebut tasmu untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Jadi sebaiknya buang semua sisa makanan ke tempat sampah tertutup agar aman dari burung. Dua orang sedang menonton video YouTube soal laut persegi. Fenomena ini langka terjadi di sebagian besar dunia dan hanya sering terjadi di dekat salah satu pulau Prancis. Ketika arus bawah laut membuat air mengalir ke satu arah dan angin mendorongnya ke arah lain, gelombang bergerak dalam bentuk bujur sangkar seperti papan catur di laut. Laut persegi sangat berbahaya bagi perenang dan bahkan bisa menggulingkan perahu besar. Fenomena ini membentuk arus pecah dan ombak yang kuat. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan jika melihatnya adalah menjauh dari air. Ada dinding busa besar bergerak ke arahmu. Ini adalah pecahan gelombang yang dinamai demikian karena gelombang ini pecah di pasir atau di perairan dangkal dengan kekuatan penuh. Jika berada di depannya, kamu mungkin akan terluka parah. Saat pecahan gelombang terjadi, air tampak lebih dalam dari yang sebenarnya. Jadi saat kamu masuk ke air tanpa memeriksa kedalamannya, dirimu bisa terluka lebih parah. Terkadang pecahan gelombang ini menjadi begitu besar dan kuat sehingga mendorong orang sampai jatuh dan menyeretnya ke laut. Jika ini terjadi dan kamu kedinginan di air, jangan berenang terlalu cepat untuk menghangatkan diri. Rilekskan lenganmu, kendalikan pernapasan, dan gerakkan anggota tubuhmu sesedikit mungkin. Ambil posisi janin, yakni seperti duduk di air dan memeluk lutut. Usahakan agar sebagian tubuhmu tetap berada di atas air untuk menghemat panas. Suhu tubuhmu juga bisa turun jika kamu terlalu lama di air. Berhitunglah sampai 10 lalu kembali ke 1. Jika kamu tak bisa melakukannya berkali-kali, segera keluar dari air. Kalau tidak, kamu bisa pingsan. Saat kembali ke pantai yang aman, hangatkan dirimu dengan handuk, pakaian berlapis, dan topi.
Hari mulai gelap dan kamu menyuruh semua orang keluar dari air. Kesempatanmu bertemu hiu di pantai hanya 1:4 juta. Tapi kemungkinan besar ini terjadi saat atau setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Hiu paling aktif pada jam-jam ini. Kamu juga lebih mudah melihatnya dari kejauhan saat cuacanya cerah dan lautnya tenang. Kamu mendengar petir bergemuruh di kejauhan. Saat itu terjadi di pantai, artinya kamu sudah berada di zona bahaya petir. Ruang terbuka yang luas di pantai dan air adalah salah satu tempat berdiri terburuk saat badai. Semua orang pun berkemas dan pergi mengikuti arahanmu agar selamat.